Selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Wah, senang sekali hari ini Kakak Feni boleh bertemu adik-adik semuanya melalui ibadah kita secara daring. Walaupun Kakak Feni dan adik-adik tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi Kakak Feni percaya bahwa kita semua boleh menikmati hari yang indah, pagi yang indah, dan boleh menikmati terutama kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih beri buat kita. Pagi hari ini, Kakak Feni minta kalau kita sudah mempersiapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, Kakak Feni minta semuanya siapkan senjatanya. Apa itu senjatanya? 1, kesiapan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang kedua, kita mempersiapkan Alkitab kita untuk kita sebentar mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, segala aktivitas kita tinggalkan dulu. Kita tidak boleh makan saat ibadah, kita tidak boleh minum saat ibadah, kita tidak boleh tidur saat ibadah, tetapi kita fokus untuk ibadah kita pagi hari ini. Yang sudah siap memuji Tuhan, Kakak Feni minta semuanya berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan selamat pagi Tuhan. Yang tahu gerakannya, kita menyanyi pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi kita lagi pujian kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita mau berdoa dan kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita lagi pujian kita ya, setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasihnya Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita akan berdoa, kita akan bawa ibadah kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi indah Tuhan masih beri bagi kami. Kami bersyukur bahwa pimpinan, pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang tidur kami, Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberi kami nafas hidup untuk kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Tuhan berkati akan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh jadi
seturut dengan pimpinan dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, masih semangat memuji Tuhan? Kita akan masuk dalam pengakuan iman kita, tetapi sebelum itu kita mau angkat lagi satu pujian yang mengatakan Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya, ayo. Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan kau berbuat jahat. Tuhan melihat, sekali lagi kita lagi punya. Kata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan kau berbuat jahat. Dan Tuhan melihat, sekali lagi. Ingat ya, apa yang kita buat Tuhan lihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan kau berbuat jahat. Dan Tuhan melihat. Ya adik-adik, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, bahwa apapun yang kita buat dalam hidup kita, apapun yang kita buat sehari-hari, itu mata Tuhan melihat kita. Mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Karena apa? Dia begitu mengasihi kita semua. Dia mengasihi kakak Feni, dia mengasihi semua adik-adik, mengasihi orang tua kita. Jadi setiap yang kita buat, setiap yang kita lakukan, ingat selalu ya bahwa Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada hidup kita. Adik-adik sekolah minggu semuanya yang masih duduk berdiri, kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Mari kita mengakui pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, kita sudah mengakui pengakuan iman kita. Sekarang melalui ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Dari orang tua kita sudah memberikan kepada kita persembahan untuk kita berikan dalam ibadah kita, dan persembahan tersebut akan kita gunakan untuk pelayanan kita bersama-sama adik-adik sekolah minggu. Dan Kakak Feni minta persiapkan persembahannya yang terbaik buat Tuhan, karena ingat selalu ya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi hidup kita. Sambil persembahan dijalankan di tengah-tengah kita angkat pujian yang mengatakan, berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau
Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita, dan kita akan berdoa, mendoakan persembahan kita juga, dan doa syafaat akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina. Namun sebelum itu, kembali kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan, kasih yang tahu gerakannya, kita buat gerakannya ya. Sama-sama gerakan dengan Kakak Feni di sini. Oke adik-adik, kita ulangi pujian kita ya. Kasih. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah, sayang pada teman seperti Tuhan Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman seperti Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu, karena Tuhan Yesus begitu baik, selalu menjaga dan memelihara kami, sehingga oleh anugerah Tuhan hari ini kami bersama dengan seluruh anak-anak sekolah minggu ada di hari yang ke-7 di bulan yang baru, bulan pemberian Tuhan di bulan Maret. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga, memelihara seluruh adik-adik sekolah minggu ketika mereka bermain, ketika mereka belajar, ketika mereka bekerja. Saat mereka sakit, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Saat mereka lemah, Tuhan Yesus menguatkan mereka. Dan saat mereka keluar masuk rumah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Sehingga oleh kemurahan Tuhan Yesus saat ini, kami semua ada di bulan Maret semua karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi dan memberi kekuatan kepada orang tua kekasih dalam bekerja, dalam membina dan mendidik anak-anak kekasih sampai pada saat ini. Juga kami bersyukur bersama dengan teman kami Farel Parinding yang oleh Tuhan dia boleh berulang tahun pada minggu yang lalu. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan bagi teman kami Farel. Berkati sehingga tetap sehat kuat, bahkan Engkau akan menjadikan dia menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang berdoa, mendoakan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini, yang sudah sekolah, kiranya Tuhan yang akan memberikan kerajinan, kecerdasan, pengetahuan kepada mereka, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Sekalipun sampai hari ini mereka harus mengikuti proses pembelajaran dari rumah, tetapi biarlah Tuhan akan menuntun dan memberkati adik-adik sekolah minggu. Juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, kiranya Tuhan yang akan terus memberkati, sehingga hari demi hari akan bertumbuh menjadi besar di dalam tangan Tuhan. Kami doakan orang tua anak-anak sekolah minggu di tempat ini, dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan bagi mereka. Kiranya Engkau memampukan mereka menyelesaikannya dengan baik, dan Engkau membuatnya berhasil sehingga dapat dipakai untuk membiayai anak-anak sekolah minggu terlebih ke jalan rel kebenaran Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa, mendoakan akan teman-teman kami yang sedang ada di luar kota, kiranya Tuhan jaga dan lindungi sebagaimana Tuhan menjaga anak-anak-Mu di tempat ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan guru-guru sekolah minggu yang ada. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka, memampukan mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, terlebih khusus di dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak sekolah minggu ke jalan kebenaran Tuhan. Berkati semua bentuk pelayanan yang kami buat bersama dengan guru-guru sekolah minggu di tempat ini, sehingga anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini boleh dibekali dengan kebenaran-Mu, mulai dari kecil mereka sampai dewasanya nanti hidup mengasihi akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, mendoakan akan guru-guru sekolah minggu dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan sehingga dapat dikerjakan dengan baik. Berkati dalam masa muda dan juga berkati dalam rumah tangga masing-masing. Sehingga mereka terus setia mengiring Tuhan, terus setia melayani Tuhan.
Dan lewat semua yang Tuhan telah taruh di atas pundak mereka, panggilan-Mu akan semakin kokoh bagi saudara-saudara kami, guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan akan semua anak-anak sekolah minggu di tempat ini, yang siap untuk memasuki yang dalam bulan yang baru, bulan pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menjaga, melindungi mereka, memeliharakan mereka, ketika mereka belajar, ketika mereka bekerja, ketika mereka dalam rumah maupun di luar rumah. Tuhan Yesus akan menjaga dan memeliharakan mereka. Kami berdoa, mendoakan akan seluruh keluarga, kiranya Tuhan memberkati juga. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan pada saat ini, mendoakan pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok tanah air, kiranya Tuhan berkati, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan mereka dengan baik. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih ada, kiranya Tuhan akan memberkati Engkau yang akan menghalau sehingga suatu saat oleh kehendak-Mu corona boleh berlalu dari negara kami, dan kami boleh kembali bersama-sama bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati orang tua, anak-anak sekolah minggu, sehingga pada hari ini dengan penuh sukacita anak-anak sekolah minggu-Mu boleh membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Terimalah persembahan anak-anak sekolah minggu di sini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah mulai dari kecilnya sampai dewasanya anak-anak sekolah minggu-Mu boleh belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan mereka boleh sadar bahwa semua yang mereka miliki adalah asalnya dari Tuhan. Berkati orang tua mereka dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang terus menjadi saluran berkat-Mu bagi anak-anak sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami sehingga firman-Mu yang akan didengarkan dapat tertanam baik dalam hati anak-anak sekolah minggu dan akan menjadi bekal mereka di dalam pengiringan akan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami, ini permohonan kami, ini kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini, kami bawa dan serahkan kepada-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh oleh Kakak Rita. Namun sebelum itu, kembali kita akan pujian. Kita mau menyambut berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada ibadah kita. Kita angkat pujian mengatakan, Alkitab buku yang terindah. Semuanya tetap berdiri, kita mau menyambut berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Kau lagi pujian kita. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan.
Shalom adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan hari ini Kakak Rita kembali boleh menjumpai adik-adik sekalian. Dan saat ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Dan Kakak Rita mau pastikan semua anak-anak sekolah minggu boleh duduk dengan tenang, boleh menyiapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Dan sebentar mungkin ada beberapa bagian-bagian yang perlu kita catat. Adik-adik boleh menyiapkan alat tulis, buku, pulpen atau pensil, dan sebentar juga kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang Kakak Rita mau pilih dari firman Tuhan Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 9 dan juga ayatnya yang ke-15 sampai 17. Kakak Rita minta kita semua duduk yang tenang. Kita mau berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kekasih jiwa kami anak-anak-Mu Tuhan mengucap syukur di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti setiap bagian firman Tuhan yang boleh diberitakan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi sehingga hamba mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi adik-adik sekolah minggu kami, dan kami semua diberkati melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, Kakak Rita mau kasih judul berita firman Tuhan hari ini, yaitu Adam dan Hawa memilih yang salah. Ya, kalau kita diperhadapkan kepada dua pilihan, seringkali ada pilihan yang benar dan juga ada pilihan yang salah. Tetapi saat ini Kakak Rita mau memberitakan firman Tuhan di mana Adam dan Hawa telah memilih sesuatu yang salah. Apa itu sesuatu yang salah? Ya, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Baik, sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang Kakak Rita pilih dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Dan sebentar kalau kita selesai ibadah, adik-adik juga boleh membaca bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 ya. Pembacaannya cukup panjang, tetapi yang kita mau baca pagi hari ini, Kakak Rita pilih dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 9 dan ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Mari sama-sama kita baca bagian firman Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayatnya yang ke-15 sampai 17, kita baca kembali. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, seperti judul firman Tuhan yang Kakak Rita mau sampaikan hari ini, yaitu Adam dan Hawa
memilih yang salah. Ya, tadi Kakak Rita sudah sampaikan, kadang kita diperhadapkan dengan dua pilihan, pilihan yang benar atau pilihan yang salah. Pilihan yang benar adalah pilihan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi pilihan yang salah itu pilihan kalau kita memilih sesuatu yang melanggar dengan perintah Tuhan. Melanggar apa yang Tuhan inginkan, melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam pembacaan kita tadi bahwa dikatakan Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, di taman yang begitu indah. Manusia ditaruh di Taman Eden agar manusia boleh memelihara dan mengusahakan sesuatu di taman itu. Ya, di dalam taman ini ada banyak tumbuh-tumbuhan, ada banyak binatang, ada banyak hal yang bisa manusia nikmati untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan Adam dan Hawa. Kalau kita melihat cerita firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu tentang penciptaan bumi dan segala isinya, sebelum Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, terlebih dahulu Tuhan menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, sudah tersedia segala sesuatu yang manusia perlukan untuk kehidupannya. Ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada cakrawala, ada langit, ada lautan. Ya, Tuhan menciptakan manusia sangat sempurna. Ya, Tuhan menciptakan manusia. Sebelum menciptakan manusia, Tuhan menyediakan dulu apa yang manusia perlukan. Tuhan menyediakan lebih dahulu apa yang manusia butuhkan di dalam kehidupannya. Jadi waktu semuanya telah tersedia, pada hari yang ke-6 Tuhan lalu menciptakan manusia supaya manusia boleh mengusahakan, boleh menikmati segala sesuatu yang Tuhan telah ciptakan, boleh terpenuhi apa yang manusia butuhkan untuk kehidupannya. Ya, Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Ya, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Karena sebelum manusia diciptakan, Tuhan lebih dahulu menyediakan segala yang manusia perlukan, segala yang manusia butuhkan. Sehingga pada saat manusia ada, diciptakan oleh Tuhan, segala yang manusia butuhkan, segala yang manusia perlukan, itu semua sudah tersedia. Dan Tuhan menempatkan manusia di sebuah taman yang indah, di sebuah taman yang sangat baik, yang sangat banyak, segala sesuatu yang diperlukan. Tuhan menempatkan manusia di situ, di taman yang bernama Taman Eden. Tetapi pada saat Tuhan menempatkan manusia, Tuhan mempunyai perintah kepada manusia. Tuhan berkata kepada manusia bahwa semua yang ada di dalam taman ini, boleh engkau makan buahnya, boleh engkau nikmati, boleh engkau pakai. Tuhan memberikan kepada manusia semua yang ada dalam taman ini. Tuhan mau supaya manusia mengusahakan dan menikmati segala sesuatu yang ada dalam taman ini. Tetapi Tuhan bilang, tetapi pohon yang berada di tengah-tengah taman ini, atau pohon kehidupan tentang yang baik dan yang jahat, tidak boleh engkau makan. Itu perintah Tuhan, itu larangan Tuhan kepada manusia. Apakah manusia mendengar perintah Tuhan? Ya, manusia mendengar perintah Tuhan, tetapi iblis tidak senang kalau manusia hidup dengan kesenangan, hidup dengan kebahagiaan di dalam Taman Eden. Iblis senantiasa ingin merusak kebahagiaan manusia. Iblis senantiasa ingin merusak hubungan manusia dengan Tuhan yang sangat akrab, yang sangat baik.
Karena iblis pada dahulu kala merupakan malaikat yang juga menikmati kesenangan dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tetapi karena malaikat tersebut memberontak kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, lalu Allah mengusir malaikat tersebut dan menjadi iblis yang sangat jahat, ya, yang selalu ingin merusak pekerjaan Allah. Dan iblis melihat bahwa hubungan manusia yang baik, yang senang dan bahagia bersama dengan Tuhan, iblis tidak menyenangi itu semua. Iblis mau bahwa hubungan manusia dengan Allah juga menjadi retak. Ya, dia tidak senang melihat kebahagiaan, kesenangan manusia bersama dengan Tuhan. Lalu iblis memakai ular untuk menggoda manusia. Pada suatu hari, waktu Hawa berjalan-jalan di tengah Taman Eden, datanglah ular untuk menggoda Hawa ini. Ya, iblis menggunakan ular supaya ular tersebut menggoda Hawa, sehingga Hawa tidak taat kepada perintah yang telah Tuhan perintahkan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Iblis datang kepada Hawa melalui ular, ya. Ular tersebut berkata, "Saya tahu bahwa Tuhan berfirman kepadamu, engkau dilarang untuk memakan buah yang ada di dalam taman ini. Kalau engkau makan, engkau akan mati." Itu kata firman Tuhan. Iblis menggoda manusia dengan mengatakan, "Itu tidak benar. Engkau tidak akan mati kalau kau makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Tetapi engkau akan menjadi sama seperti Allah yang mengetahui tentang yang jahat, tentang yang baik dan yang jahat." Ya, iblis mulai menggoda melalui ular. Ular itu mengatakan, "Engkau tidak akan mati kalau kau makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Tetapi engkau akan menjadi seperti Allah yang mengetahui tentang yang baik dan yang jahat." Lalu Hawa mulai tergoda. Dia melihat bahwa buah yang ada di tengah-tengah taman tersebut sangat indah, sangat enak untuk dinikmati, sangat enak untuk dimakan, ya. Dia mulai tergoda, lalu dia mengambil buah tersebut dan memakannya. Tidak hanya Hawa yang menikmati buah tersebut, tetapi dia juga memberikan kepada Adam. Lalu kedua manusia ini memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, menyentuh pohon itu saja kamu jangan menyentuhnya. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Ya, mereka telah melakukan pilihan yang salah, yakni mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Waktu mereka memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Dan pada saat Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, mereka lari bersembunyi. Mereka tidak berani ketemu sama Tuhan. Karena mereka malu, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tuhan memanggil manusia yang ada di dalam Taman Eden. Tuhan memanggil Adam dan Hawa, "Manusia, di manakah engkau?" Tetapi apa yang manusia ini katakan? "Tuhan, kami bersembunyi, kami takut, kami malu karena kami telanjang." Wow, Tuhan bilang, "Kenapa bisa kau tahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah memakan buah dari pohon yang telah saya larang? Apakah engkau telah memakan buah dari pohon yang berada di tengah-tengah taman ini yang telah saya larang untuk engkau memakannya, yang telah saya larang untuk engkau menyentuhnya?" Ya. Manusia
Adam dan Hawa sangat ketakutan kepada Tuhan. Mereka berkata, iya Tuhan, ini ular yang menggoda saya sehingga saya makan buah dari pohon tersebut. Ya. Manusia saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Dan Tuhan sangat marah kepada manusia karena manusia, Adam dan Hawa ini tidak mendengar perintah Tuhan, lalu Tuhan mengusir manusia ini keluar dari Taman Eden. Walaupun Tuhan marah kepada manusia, tetapi Tuhan masih menyayangi manusia. Dengan cara Tuhan membuatkan pakaian kepada manusia dari kulit binatang, ya. Walaupun Tuhan marah kepada manusia, Tuhan mengusir manusia keluar dari Taman Eden, tetapi Tuhan masih menyayangi manusia dengan membuatkan manusia ini pakaian dari kulit binatang. Ya. Kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, Tuhan pasti akan menghukum kita. Sama seperti Adam dan Hawa. Ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Lalu Tuhan menghukumnya dengan mengusir manusia tersebut dari Taman Eden. Ular yang juga menggoda manusia agar manusia memakan buah yang dilarang, buah dari pohon yang dilarang untuk dimakan. Ular juga mendapat penghukuman dari Tuhan bahwa seumur hidupmu engkau akan berjalan dengan perutmu, engkau akan makan dari debu tanah. Itu penghukuman Tuhan kepada ular. Dan manusia juga dihukum oleh Tuhan. Manusia diusir dari Taman Eden, di mana pada saat manusia berada dalam Taman Eden, mereka sangat senang, mereka sangat berbahagia, apa yang mereka perlukan semuanya ada. Tetapi waktu itu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mendengarkan perintah Tuhan, Tuhan mengusir manusia keluar dari Taman Eden, dan manusia harus mengusahakan sendiri apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan untuk kehidupannya. Ya, jadi setiap pelanggaran, setiap perintah yang kita tidak taati, setiap perintah Tuhan yang kita tidak taati, pasti akan menghasilkan penghukuman dari Tuhan. Ya, kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, Tuhan pasti akan menghukum kita. Ya, karena ganjaran ketidaktaatan adalah penghukuman. Sama seperti kalau kita di rumah, kalau kita melakukan kesalahan, kita tidak taat kepada orang tua, kita melanggar apa yang orang tua larang, seringkali orang tua kita memberikan kita hukuman, bukan karena orang tua kita tidak sayang kepada kita, tetapi supaya kita sebagai anak, kita menyadari bahwa kita telah berbuat salah dan kita mau memperbaiki kesalahan kita mau mengakui kesalahan kita agar kita tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Ya. Agar apa yang orang tua perintahkan kita boleh taati, kita boleh patuhi. Orang tua menghukum kita kalau kita salah, itu merupakan didikan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Orang tua kadang menghukum kita kalau kita melanggar perintah orang tua, karena orang tua kita mau supaya kita menjadi anak yang lebih baik, supaya kita menjadi anak yang dengar-dengaran, supaya kita menjadi anak yang taat kepada orang tua, taat kepada oma opa, taat kepada guru kita, ya, supaya kita menjadi anak, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang disenangi oleh banyak orang, ya. Apalagi kalau kita taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, Tuhan pasti sangat senang, Tuhan pasti sangat mengasihi kita, dan
buah dari ketaatan adalah kehidupan yang kekal. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita hidup dengar-dengaran kepada firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, apa yang akan kita dapatkan? Yaitu surga yang kekal. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kasih dari Tuhan. Dan kasih Tuhan yang terbesar, yaitu dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, ganjaran dari taat dan setia kepada Tuhan adalah surga, kehidupan yang kekal. Siapa di sini mau masuk surga? Ya, Kakak Rita mau masuk surga. Pasti semua adik-adik juga pasti mau masuk surga. Pasti mau hidup bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau masuk surga, kita mau hidup berbahagia dengan Tuhan di surga, kita mau mempunyai hidup yang kekal di surga bersama dengan Bapa kita di surga, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang mau senantiasa memuliakan nama Tuhan. Baik itu melalui kehidupan kita di rumah, baik itu melalui kehidupan kita di sekolah, bahkan dimanapun saja kita berada, kita mau bahwa hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita senantiasa taat kepada perintah Tuhan. Ya, sehingga Tuhan akan mengasihi kita karena kita boleh menjadi anak yang taat, kita boleh menjadi anak yang mempunyai pilihan yang benar. Pilihan yang benar seperti apa tadi Kakak Rita bilang? Pilihan yang benar adalah pilihan kalau kita taat kepada perintah Tuhan. Pilihan yang salah adalah kalau kita melanggar atau tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi siapa di sini yang mau mengikuti perintah Tuhan? Ya, semua kita, Kakak Rita berharap semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan Kakak Rita, kita semua menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan. Anak yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Ya, supaya Tuhan senantiasa mengasihi kita, memberkati kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Ingat bahwa ganjaran dari ketidaktaatan bahwa apa? Penghukuman. Jadi ganjaran ketidaktaatan adalah penghukuman. Tetapi ganjaran dari taat kepada perintah Tuhan adalah kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan yaitu kehidupan yang kekal yang kita akan terima, yang kita akan dapat jika kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu, kalian mau hidup sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, kalau begitu semua anak-anak sekolah minggu harus taat kepada perintah siapa? Perintah Tuhan. Juga dengar-dengaran kepada guru-guru sekolah minggu, juga dengar-dengaran kepada orang tua, oma, opa, sehingga kita menjadi orang yang disayangi, dikasihi, tidak hanya dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita, terlebih lagi kita akan dikasihi oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang Kakak Rita boleh sampaikan bagi adik-adik sekalian pada pagi hari ini. Dan Kakak Rita mau kasih ayat hafalan minggu depan, harus dihafal ya. Nanti ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan minggu depan. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, Kakak Rita meminta kepada ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan minggu depan agar
memberi kesempatan kepada adik-adik di rumah untuk menghafal bagian firman Tuhan yang menjadi ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Ayat hafalannya terambil dari mana? Mazmur 119 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Dalam hatiku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, ayat hafalannya cukup pendek. Saya pikir anak-anak sekolah minggu pasti dengan cepat dapat menghafal ayat hafalan ini. Ya, Kakak Rita berharap semuanya boleh menghafal ayat hafalan ini, tetapi tidak hanya dihafal, tetapi juga diterapkan di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh Kakak Rita bagikan bagi adik-adik sekalian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kekasih jiwa kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi adik-adik kami sekalian, meskipun kami mendengarkan firman Tuhan dari rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan melawat kami dimanapun kami berada melalui firman-Mu yang telah diberitakan pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama menerima doa berkat melalui hambanya Ibu Pendeta Marcelina. Dan Kakak Vini minta semua tetap berdiri. Dan kita angkat pujian, Ku Mau Mengikut Yesus. Ku mau mengikut Yesus dalam suka dukaku, berjalan bersamanya, meraih kemenangan. Ku takkan takut, ku tak akan gentar, walau tantangan di depanku. Ku takkan takut, ku tak akan gentar, ku mau mengikut Yesus selamanya. Kita ulangi pujian kita sekali. Mengikut Yesus dalam suka dukaku, berjalan bersamanya, meraih kemenangan. Ku takkan takut, ku tak akan gentar, walau tantangan di depanku. Ku takkan takut, ku tak akan gentar, ku mau mengikut Yesus selamanya. Kepada hambanya Ibu Pendeta Marcelina kami persilakan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memelihara engkau dan menjaga engkau. Tuhan menuntun engkau sehingga engkau bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Tuhan menuntun engkau, memeliharakan engkau keluar masukmu dari rumah, dan menuntun engkau mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin.